Horas meja jua untuk kita semua. Inilah video bagian ke-10 ketidakpenyanggahan penjelasan secara Batak oleh Guru Gembul. Kita akan fokus ke kanibalisme isu. Saya gunanya lagi kita untuk mengajak Guru Gembul diskusi. Kita akan langsung kepada poinnya. Orang dia melihat ada dua orang diikat di pohon, kemudian disembelih bersamaan, kemudian dimakan. Apa saja bagian yang dimakan? Dagingnya tentu saja, tapi dagingnya diawetkan. Yang paling duluan dimakan itu adalah hidung, telinga, otak, dan kemudian telapak tangan. Bagian telapak tangan itu adalah bagian yang paling enak untuk dimakan. Sedangkan darahnya itu biasanya diawetkan untuk dijadikan puding, untuk nanti dimakan bersama nasi atau dicampur dengan garam. Itu menggugah sekali ya. Oke, laporannya seperti itu. Kembali Guru Gembul menyatakan berita hoax. Ida Viper dikatakan melihat dua orang dimakan orang Batak. Menurut buku Larry's Second Journey Around the World yang ditulis sendiri oleh Ida Viper, terbitan New York tahun 1856, bahwa sudah 10 tahun masalah kanibalisme Batak ini telah menjadi topik yang dibicarakan oleh pemerintah Belanda. Apakah itu benar? Itulah tujuannya datang ke tanah Batak untuk melihat itu, seperti yang dikatakan oleh banyak penjelajah, bahwa orang Batak tidak membuat korban mereka kesakitan, tapi hanya untuk sekali saja mereka bunuh lalu potong berkeping-keping bagian tubuhnya, dikonsumsi dengan tembakau dan garam. Seperti juga digambarkan oleh Guru Gembul, tawanan dikatakan diikat pada pohon, lalu darahnya diambil dengan hati-hati untuk disiapkan sebagai minuman, dan kadang-kadang dibuat sebagai puding dengan nasi. Kemudian bagian tubuh itu didistribusikan, yaitu bagian telinga, hidung, dan bagian bawah dari kakinya adalah milik eksklusif dari raja. Jadi semua ini adalah informasi yang didapat oleh Ida Viper, tapi Guru Gembul menyatakan Ida Viper melihat dua orang dimakan oleh orang Batak. Jadi kembali setelah Daniel Peret menjadi korban Guru Gembul, kesalahan Guru Gembul, kemudian dia menuduh sembarangan Ida Viper. Ya, entah apa yang mau dicari Guru Gembul. Saya selalu membuat semuanya hanya mengutip dari Wikipedia dan memverifikasi. Jadi Wikipedia yang membuat menyesatkan, Guru Gembul kembali menyesatkan orang Indonesia. Kita akan bahas catatan-catatan kanibalisme yang dituduhkan kepada orang Batak. Dalam artikel Is There a Batak Story, Anthony Reid menulis bahwa Ptolemy pada abad pertama mencatat adanya masyarakat kanibal yang dianggap tinggal di bagian Sumatera, dikatakan dekat Barus, dan kanibal ini kembali direkatkan ke orang Batak, padahal tidak ada kata Batak dalam catatannya. Kemudian tahun 1285, menurut catatan dinasti Yuan, ada utusan Batak tercatat diterima di istana Raja Mahanya Raja Tiongkok Kublai Khan tahun 1285. Ada dua sumber Tiongkok waktu itu, yaitu catatan di istana dan satu lagi di catatan Roguru, itu sebelum tahun 1285, masih abad ke-13, mencatat tentang Batak, negeri Batak, tetapi tidak ada disebut catatan tentang kanibalisme atau kanibalisme orang Batak khususnya. Ini banyak ditulis di sumber-sumber artikel dan buku-buku, termasuk buku kolonialisme dan etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut yang ditulis oleh Daniel Peret, yang dikutip oleh Guru Gembul dan banyak penulis publikasi, termasuk Gunawan Muhammad di halamannya, tapi tanpa pernah membeli dan membaca buku ini karena mereka hanya mengutip dari kutipan orang yang menyesatkan, sehingga Guru Gembul dan selevel Gunawan Muhammad juga berani membuat tulisan menyesatkan tanpa pernah membaca bukunya. Ini sangat ironis sekali, menyesatkan banyak orang. Kemudian tahun 1292, Marco Polo, penjelajah dikatakan pemberani dan tangguh, berlayar dari Bintan menuju ke daerah Perlek, disebut dalam buku Kolonel Henry Yule mengenai perjalanan Marco Polo. Kerajaan Perlek disebut punya penduduk di kotanya sudah masuk Islam oleh pedagang-pedagang Arab
yang tinggal di gunung masih dikatakan kanibal. Target ini bisa diperkirakan di sekitar Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nangru, Aceh Darussalam saat ini. Jadi tidak ada kata-kata Batak di sini, dan kembali kanibalisme di bagian Sumatera bagian utara yang meliputi Sumatera Utara dan Aceh diarahkan dan disematkan ke Batak. Selanjutnya tahun 1345, Ibnu Battuta, penjelajah yang dikatakan oleh guru gembul sangat otentik, singgah di kerajaan Sumatera. Kadang mereka menyebut Pasai yang berada di Kabupaten Aceh Utara saat ini atau sekitar Lok Sumawe kini. Ini adalah bagian Sumatera Utara, tapi bukan provinsi Sumatera Utara, yang disebut Sumatera bagian utara. Dan kini kita tidak melihat adanya perjalanan dari Battuta ini menuliskan tentang adanya manusia kanibal di sekitar Sumatera, kerajaan Sumatera ini. Raja Sumatera yang bernama El Malik El Jahir Jamaluddin adalah seorang pakar hukum Islam, sepertinya seorang ulama besar, tapi tidak mencatat adanya kanibalisme di sekitar kerajaan Sumatera. Ini tahun 1345. Kemudian kita pindah ke tahun 1414. Dalam catatan perjalanan Cheng Ho yang dituliskan oleh juru tulisnya Mahwan, saya kutip dari buku Groeneveld, disebutkan Cheng Ho tiba di Sumatera, kerajaan Sumatera, itu sekitar Lok Sumawe, Aceh Utara saat ini, mencatat adanya dua kerajaan, yakni Nagur dan Ditai. Juri tulisnya Mahwan mencatat dengan detail tentang pertentangan Raja Sumatera dengan Raja Nagur yang disebut manusia bertato, di mana Raja Sumatera dibunuh oleh Raja Nagur dengan panah beracun, dan Ratu Sumatera tidak menerima keadaan itu hingga dia membuat sembara, barang siapa bisa membunuh Raja Nagur, dia akan menjadikan suami dan menjadikannya raja di kerajaan Samudra. Perlawanan itu, pergolakan terjadi itu sehingga matinya juga yang memenangkan sayembara itu seorang nelayan tua, dicatat dengan bagus oleh Mahwan. Tetapi kembali Mahwan tidak mencatatkan ada kanibalisme di Sumatera, tetapi dia mencatat adanya isu kanibalisme 100 tahun sebelum kedatangan mereka di Pulau Jawa yang dilakukan oleh seorang raja bernama Maharaja yang wajahnya hijau, badannya merah, dan rambutnya coklat. Silahkan dicari di buku ini. Kemudian tahun 1430-an, Niccolo de Conti mencatat dalam catatan perjalanannya kembali. Niccolo de Conti singgah di Sumatera, yaitu tempat singgahnya Cheng Ho, tempat singgahnya Ibnu Battuta, dan 15 tahun dari datangnya Cheng Ho, Conti singgah di Sumatera mencatat di salah satu bagian pulau yang disebutkan di atas yang mereka sebut Batak. Pulau yang dimaksud ini adalah Sumatera, kerajaan Sumatera. Penduduknya memakan daging manusia dan terus-menerus berperang dengan tetangga mereka, dan mereka diberitahu bahwa mereka menyimpan kepala manusia korbannya setelah mengalalkan dagingnya dan memajangnya. Mereka menggunakan itu untuk transaksi mendapatkan uang, atau diperjualbelikan, maksudnya nilai, dalam hal ini tengkorak, dan ada orang yang ingin beli dan mendagangkannya. Saya ada juga baca sedikit mengenai isi hal perdagangan tengkorak manusia ini dari catatan John Anderson dalam buku Mission to East Coast Sumatera tahun 1823, yang menyatakan raja-raja yang menyerang musuhnya menyimpan tengkorak lawannya. Tengkorak lawan itu kemudian ditebus oleh keluarga dari yang jadi lawannya dengan uang. Jadi memang ada isu perdagangan tengkorak manusia karena kebiasaan seperti orang Batak dan juga penduduk Nusantara bahwa mayat yang dikuburkan tanpa kelengkapan dianggap tidak akan membuat roh itu tenang, roh yang meninggal itu tenang, sehingga harus disatukan kembali dengan tengkoraknya. Jadi catatan ini dari tahun 1430 sampai 1823 ada yang menyatakan perdagangan tengkorak manusia akibat dari korban perang. Tapi di sini dikatakan setelah dimakan dagingnya. Kita akan pergi ke bagian selanjutnya tahun 1515. Tommy Pires
yang catatan pertanyaan diterbitkan dalam sebuah buku bernama berjudul Sumer Oriental of Tommy Pierce menyebutkan Raja Batak, Raja Tamjam atau Raja Tomyano dipercaya di sekitar Tamiang Pembesinang Riau Aceh Darulham saat ini adalah kesatria Islam yang sering melakukan penjarahan di perairan untuk kapal-kapal yang karam atau terdampar di perairan miliknya. Dia adalah menantu Raja Aryu yang disebut kaya raya sekali. Tidak ada catatan Raja Batak atau Sumatera dengan masyarakat kanibal dalam tulisan Tommy Pierce. Selanjutnya kita akan pindah ke tahun 1539. Seorang utusan kapten Portugal di Malaka bernama Fernando Mendes Pinto bergabung dan datang ke tanah Batak, ke pusat kerajaan Batak yang bernama Pananio di sekitaran Aceh Pidi atau Molobes sekarang ini, ikut membantu Raja Batak menyerang kerajaan Aceh dengan kekuatan 15.000 tentara, 8.000 orang Batak dan 7.000 lainnya adalah koalisi kerajaan-kerajaan sekitar yang membantu orang Batak. Pinto turut dan peperangan yang mengerikan itu sampai ke Kutaraja, lalu kembali ke Pananio dan kembali ke Malaka. Dia tidak mencatatkan atau menceritakan tentang kanibalisme orang Batak. Dia sendiri telah turut serta berhari-hari dalam pertempuran itu dan berjalan melawan Aceh. Tapi sepulangnya dari tanah Batak, dia mendengar ada isu kanibalisme di kerajaan Kedah, kemungkinan besar di Semenanjung sekarang. Tahun 1784, William Marsden merangkaikan isu-isu Batak kanibalisme dari penulis-penulis di sebelumnya. Dia menulis dalam bukunya The History of Sumatra yang terbit tahun 1784 menyatakan sebagai berikut: Nicolai de Conti mencatat orang Batak itu kanibal. Kemudian Aldous Barbosa menyatakan di daerah Aru di bagian selanjutnya dari Batak adalah pemakan daging manusia. Mendes Pinto tidak disebut menyatakan kanibalisme orang Batak. Piliu tahun 1922 menyatakan negara-negara yang merdeka dan berbicara berbeda dengan orang Melayu adalah pemuja berhala dan pemakan daging manusia. Kemudian ada tulisan De Barus tahun 1558 juga menyatakan di bagian berlawanan posisinya dengan Malaka di Sumatera adalah orang Batak yang disebut kanibal. Begitu juga Kapten Hamilton menghubungkan kanibalisme dengan masyarakat Delhi, yaitu di seputaran sungai-sungai dari tanah Batak ke arah Delhi. Begitulah isu-isu kanibalisme dicatat oleh para penjelajah asing seperti yang ditulis juga oleh Ibu Ida Viver. Semuanya hanya mendengarkan dan mencatat informasi. Kita masih membahas buku dari William Marsden. Dikatakan bahwa orang Batak itu tidak memakan daging manusia untuk konsumsi, tapi sebagai pembalasan atau penghinaan atau untuk menuntaskan dendam kepada musuhnya. Jadi kemungkinan besar seperti ini ya, maaf kata sedikit jorok, bahwa jika ada orang Batak merasa dihina oleh seseorang, dia akan membunuh lalu memakan dagingnya, karena dagingnya itu akan menjadi kotoran atau tahi manusia. Jadi orang yang membunuh itu dianggap selevel dengan tahi manusia, jadi sangat merendahkan. Begitulah mungkin tanggapan saya, karena William Marsden sendiri dikatakan tidak melihat langsung. Sekarang kita kepindah ke tahun 1823 dalam buku Mission to East Coast Sumatera yang terbit tahun 1823 menurut catatan perjalanan John Anderson. Disebut ada penduduk di Siantar sudah 7 kali memakan daging manusia. Kemudian disebut lagi ada orang yang bisa berbahasa Melayu, seorang menyatakan dia sudah memakan daging manusia 3 tahun lalu, dengan 2 orang lagi menyatakan tidak pernah. Kemudian ada 2 orang Batak datang dari Tonggeng seputaran Danau Toba Kabupaten Karo saat ini menyatakan mereka melakukan makanan daging manusia berulang kali. Seorang raja dari kerajaan Montepane menyatakan dan meyakinkan John Anderson bahwa dia tidak memakan daging manusia, tapi dia tidak bisa menghentikan kebiasaan dari leluhur. Dan masih menurut John Anderson, seorang raja Batak dikatakan raja tanah Jawa
harus setiap hari memakan daging manusia, kalau tidak perutnya sakit. Luar biasa kan informasi-informasi menakutkan ini. Kemudian dicatat oleh John Anderson, isu kanibalisme Batak itu lebih luas di Sumatera Timur bagian pesisir ketimbang sisi lain Sumatera bagian barat, maksudnya Danau Toba ke arah Banten Timur. Isu itu lebih merebak ketimbang dari Danau Toba ke arah Barus. Disebut oleh John Anderson, Raja Siantar, Raja Silo, Raja Muntai Pane, Raja Tanah Jawa semua kanibal. Suku Pak kanibal, suku Batak Toba tidak kanibal, suku Karo tidak kanibal, suku Kapik ini tidak jelas menunjukkan ke arah mana kanibal. Orang Alas dikatakan sudah masuk Islam. Masih menurut John Anderson, ada pernikahan antara putra ketua dan raja-raja Melayu dengan putri dari raja-raja Batak, di mana raja-raja Melayu memberikan mas kawin sekitar $300 untuk penyelenggaraan acara pernikahan, kemudian juga mempersembahkan 10 atau 12 orang budak, beberapa kuda, beberapa kerbau sebagai bagian pernikahan. Jadi raja-raja atau kepala-kepala Melayu yang sudah Islam ini mau menikahkan putra mereka dengan putri-putri Raja Batak. Kanibal, apakah mau orang-orang Muslim menikah dengannya? Tapi ada teman menyatakan itu kan Muslim dulu, bukan sekarang. Saya juga tidak tahu, belum ada penyelidikan tentang itu. Masih menurut John Anderson, kemudian di Batak Kataran dikatakan mereka memakan daging manusia. Jika salah satu teman mereka luka, mereka bunuh dan makan. Luar biasa kan? Ini pengakuan dari orang Batak sendiri. Jika ada teman dia yang terluka, dia akan bunuh dan makan. Masih menurut John Anderson, dia ditawarkan banyak budak tetapi dia menolaknya. Kemudian dia diajak untuk menonton atau menyaksikan acara pemakanan daging manusia dan menemani Raja Muntai Pane yang baru saja menyerang kerajaan musuhnya. Tapi John Anderson sepertinya ketakutan dan tak berani melihat itu, sehingga dia menolak menjadi saksi kejadian itu. Padahal Raja Muntai Pane seperti yang saya bahas sebelumnya menyatakan raja tidak memakan daging manusia lagi, tapi tidak bisa menghentikan kegiatan itu bagi masyarakat yang mengikuti ajaran leluhurnya. Jadi lihat, ada penawaran kepada John Anderson, tapi John Anderson menolak. Dan tahun 2005, seorang profesor dari Jepang, saya mengutip dari artikel The Myth of Batak Cannibalism oleh Patricia Welch, disebut Profesor Masashi Hirose dari Jepang mempublikasi sebuah artikel yang menyatakan kekayaan sebuah budaya yang dikembangkan dengan sistem tulisan atau surat Batak dimengerti dan dimanfaatkan untuk propaganda luar biasa. Kekuatan propaganda, dia menyimpulkan setelah menyiapkan studi terhadap ratusan tulisan dari beberapa abad tentang kanibalisme orang Batak, bahwa di Sumatera bagian pantai dan dari kepada raja atau kepala lokal, siapa yang membesar menggambar-gemborkan cerita tentang kanibalisme sepanjang orang dalam pulau adalah untuk melindungi perdagangan mereka pada pantai. Artinya tidak membiarkan orang-orang luar masuk ke pedalaman untuk membeli material-material untuk diperdagangkan, terutama lada, kapur barus, kemenyan dan emas. Taktik itu sangat sukses ketika ada pendatang ke Sumatera, terutama juga Marco Polo yang sangat ketakutan pada isu kanibalisme.
sehingga dia hanya bertahan di pantai dan tidak pernah berkunjung ke pedalaman seperti yang dilakukannya di Cina. Dia menyaksikan pertempuran antara pasukan Mongol yang dipimpin Kublai Khan dengan musuh-musuhnya, termasuk orang Inggris, yaitu maksudnya mungkin Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur Inggris di Bengkulu, melakukan hal yang sama, menuliskan kanibalisme tapi tidak berani menyelidiki ke pedalaman. Profesor Masashi Hiroshi juga menyatakan bahwa ada ketakutan atau yang digembar-gemborkan atas kedatangan Eropa atau pedagang Eropa yang disebut berbahaya, berpenyakit, dan pedagang budak. Jadi banyak-banyak pedagang raja-raja di pesisir ini menawarkan perlindungan atau penunjuk jalan. Kemudian orang Batak di pedalaman juga melakukan yang sama, menjadi mediator penantara antara orang lokal dengan orang-orang yang dikatakan kanibalisme, di mana orang itu harus membayarkan uang. Jadi isu kanibalisme menurut Profesor Masashi Hiroshi murni dilakukan dan digembar-gemborkan berabad-abad untuk melindungi perdagangan, sumber-sumber perdagangan di pedalaman, artinya semua demi bisnis. Poin penting dari hal ini adalah orang Batak sudah menipu seluruh dunia berabad-abad demi kepentingan perdagangan dan bisnis, sementara demi perdagangan dan bisnis guru gembel menipu orang Indonesia. Sekarang propaganda itu masih dijaga samga saat ini, di mana dikatakan dua orang martir Kristen berasal dari Amerika Serikat, Henry Limon dan Samuel Manson, tahun 1834 dibunuh dan dagingnya dibagi-bagikan di daerah Sisaksa atau Lobu Pinang di Tarutung. Ini adalah batu persidangan di Huta Sialagan, di mana menurut Uli Kojok ada seseorang dari Eropa yang bernama Pierre telah melakukan penyelidikan bertahun-tahun tentang ini, dan dia dapatkan bahwa cerita kanibalisme atau pembunuhan orang di batu ini tidak ada benar, adalah hoax yang digembar-gemborkan oleh Raja Sialagan pada waktu itu, di mana dia tersinggung karena banyak wisatawan berkunjung ke tempat Raja Sidabutar, sehingga Raja marah dan membuat patung-patung kursi ini. Kemudian wisatawan Eropa banyak datang ke tempat ini, dan menurut Uli Kojok banyak wisatawan Eropa terpesona dengan cerita kanibalisme sehingga mengunjungi tempat batu persidangan Huta Sialagan ini, sehingga ramai dan bisa menyaingi tempat makam Raja Sidabutar. Jadi kembali isu ini dipertahankan hingga hari ini untuk mengundang pengunjung atau untuk perputaran bisnis. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan, isu kanibalisme kini mencapai titik yang unik, di mana sejarawan dan orang barat sendiri tidak mempercaya lagi karena sumbernya tidak pernah melihat langsung, selalu mengutip dari sumber orang lain. Tetapi orang-orang Batak sendiri kini ada yang mengakui dan mengkampanyekannya karena ada bisnis di sini. Benarkah orang Batak itu kanibal atau tidak? Cerita-cerita menyatakan kanibalisme itu ada di antara orang-orang Batak. Misalnya ada nenek yang sakti, sebelum meninggal dagingnya dimakan agar ibunya turun ke keturunannya, atau orang yang sangat dendam sehingga orang musuhnya dibunuhnya lalu dimakan dagingnya. Tapi semua itu cerita-cerita, tidak semua keluarga mempunyai cerita itu. Inilah bagian ke-10 video, akan kita ke bagian 11. Jangan lupa untuk subscribe, menyukai, membagikan, dan mengomentari. Horas Menjanjua, Janjua.